Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang berkah ini kita dapat melangkahkan kaki untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Jemaah sekalian yang berbahagia, di subuh yang berkah ini insyaallah kita akan mendengarkan ta'lim atau kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Junaidi MPDI yang sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita buka dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya kepada Ustaz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, ulama, jamaah salat subuh yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena alhamdulillah sampai pagi hari ini, kalau tidak salah hari yang ke-23, dan menurut informasi dari ulama-ulama kaliber dunia, kalau puasa dimulai hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 23 malam tadi. Nah, mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar, walaupun kena berganti mik. Walaupun mudah-mudahan biasanya kena lah di SW. SW itu apa Pak Ji? Tahu lah. Yang di WA itu nah Bu. Alun sudah ketemu Lailatul Qadarnya. Itu binian biasanya Bu lah. Lailatul, karena ada tulnya tadi tuh nah itu binian. Kalau dimatikan bacanya Lailah. Biasanya kalau yang ada itu bahasa Arab binian itu. Hasan, hasanah. Apalagi uswatun hasanah itu biasanya binian. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pagi hari ini awak kita masih sehat, kita masih diberikan kesempatan dan juga sisa umur. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan tatkala umur kita nanti habis, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita membaca kitabnya Imam Abdullah Al-Haddad. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, wa yambagi an yakuna laka wirdun. Kita semua, terutama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita itu harus punya wirid. Wirid dalam arti ini amalan kita yang sudah kita susun, kalau seandainya kita haur, kita sibuk, tetap kita kerjakan di mana waktu yang bisa kita kerjakan.
Ulun pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu. Nah, Sidin ini wallahu alam kayaknya sudah kereda suami Sidin lah. Tapi Sidin ini luar biasa, setiap malam Jumat memberi orang makan. Imbah Jumatan juga memberi orang makan. Imbah itu kawa membangun sekolah yang luar biasa kayak itu nah. Bahasa pulang. Nah, ulun takuni lawan Sidin, Bu, pian nih amalannya apa? Sidin ulun amalannya kayak pian juga apa gerang makan sehari 3 kali jalan. Ini lain amalan itu. Kada maksud ulun pian nih nah. Padahal bahasa Inggrisnya itu single parent. Nah, pahamlah pian single parent tuh. Sorangan. Kalau bahasa Arabnya itu apa yalah? Jomblo tuh apa? Apa Bu? Jomblo Bu? Munfaridan. Ya. Nah, Sidin ulun bongkar terus kalinya Sidin tuh punya wirid. Wirid tuh amalan nang seandainya nih jam 8 ketinggalan, Sidin akan baca jam 9. Di mana Sidin sempat kada mau tertinggal. Yakni Sidin memadahkan ke ini. Ulun nih amalannya waqiah aja, tapi pang sholat 5 waktu. Nah, jadi Sidin ulun membaca di pagi hari dan sore hari. Ulun saat itu belum juga pang mengamalkan. Imbah itu ulun mengaji kitab Al-Adhkar, ketemu sekalinya siapa nang mengamalkan surah apa tadi? Al-Waqiah itu lam tusibhu faqah. Jar Nabi kada bakalan kekurangan duit. Oh ini ga. Ulun mau amalkan juga. Cuman sampai wah ini kada kawan sugih kayak Sidin ulun. Nah, tapi alhamdulillah aja masih hidup sampai wah ini ya. Kalau lah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar Imam Abdullah Al-Haddad, kita ini hendaknya punya amalan, punya wirid yang kita gawi hari-hari. Nah, apa jar Sidin? Min qiraatil ilmin nafi', ya ini kita membaca ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Supaya apa di sini? Wa huwal ladzi yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa sifati. Supaya apa? Dengan kita belajar ilmu agama. Kalau kada kawa membaca kitab ulama, cukup dengan duduk di majelis ilmu seperti ini. Apalagi pianlah sebulanan full ulun lihat di Masjid Al-Furqan ini omak berganti-ganti tuan gurunya. Banyak benar kuliahan ilmu pian nih. Jadi istilah pesantren tuh ngaranya kada kilat tuh 3 hari kalau Haji lah. Ini sebulanan full pian jadi santri. Ulun pernah membaca satu riwayat tanda orang itu akan menjadi penduduk surga, orang itu ketujuh duduk di majelis ilmu. Wah, ini luar biasa. Jadi ngaran kita ini Bapak Ibu sekalian yang suka duduk di majelis ilmu sebenarnya sudah berada di surga ngaran kita. Pak Haji Tarmiji ada sudah ngarannya. Cuman kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia. Sagan apa garang menambahi. Maksud ulun menambahi amal lah, lain lah. Ulun ketujuh lawan Pak Haji. Gayaan tarus. Tapi ciri orang yang akan masuk surga itu Bapak Ibu sekalian ketujuh tersenyum Sidin ya, ketemu senyum. Nah, ibu-ibu senyum terus banci. Okay. Jadi ilmu yang bermanfaat tuh kayak apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama ketika kita baca kitab. Ketika kita duduk di majelis ilmu, yang mana di majelis ilmu dibacakan kitab-kitab ulama, menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh nang pertama. Nang kedua, menambah hati kita ini semakin hari semakin bersih, semakin hari semakin tarang. Coba bayangkan. Guru Zuhdi pernah Sidin menjelaskan kayak ini. Orang yang hatinya paling bersih
Padahal di dunia ini alat yang paling canggih di dunia belum pernah kawa menembus di langit yang pertama. Terbuat dari apa langit itu? Tapi orang yang hatinya paling bersih di dunia sudah melihat secara langsung dan juga sudah menjajaknya. Menjajak itu bahasa Inggris, Bu, menginjak. Langit pertama sudah Sidin lewati, kedua, ketiga, sampai ketujuh, orang yang hatinya bersih kawak melihat nangka itu. Tapi alat yang paling canggih di dunia belum kawak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian orang yang hatinya paling bersih langsung kawak melihat surga dan neraka. Belum ada alat paling canggih di dunia melihat surga dan neraka. Kemudian orang yang hatinya paling bersih di dunia melihat malaikat tunang hari-hari, ketemu malaikat Jibril bisa melihat, malaikat yang lain juga bisa melihat. Tapi alat yang paling hebat, HP, kalau iPhone paling bagus berapa Haji, Pak? Harganya Pak Haji? Berapa? Wah, 25 aja Sidin. Sidin bisi Bang, ulun kada bisi Bang. Kena kita sampai ke iPhone kena. Nah, orang yang hatinya bersih mampu melihat malaikat. Bahkan yang paling ujung-ujungnya orang yang hatinya paling bersih kawak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta ini. Coba kita bayangkan. Alat belum ada yang bisa. Amerika, kurang apa Amerika nih? Di sini tinggal pencet tombol meledak di sana. Harat Amerika. Tapi kada kawan melihat malaikat hantuin, tahu emang hantulah. Di Indonesia ini apalagi di TikTok, wah ini mak lampir tuh, berdakwah, wah ini pian luar biasa mak lampir nih. Hai, kita kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk kita pasang aplikasi yang bagus-bagus, yang mahal-mahal di hati kita. Supaya apa? Kawak juga kita ini nang kayak orang nang hatinya bersih. Suatu ketika, pian mungkin sering mendengar lah ketika haul Datuk Kelampayan. Sidin pernah ditakuni oleh orang Belanda. Ya Syekh, berapa dalamnya lautan ini? Sidin kadang menghitung langsung sekian. Orang Belanda kada percaya, diukur. Dasar bujur. Orang yang hatinya bersih itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Habib Soleh Tanggul, bayangkan. Tanya, Bib, ulun pingin rezekinya nyaman. Jar Sidin, tapi uangnya haram, maulah. Jar Sidin, kada masa orang Islam rezekinya haram, kada bagus itu. Itu pang di kepalamu apa? Di sini ada apa ngarannya itu yang menembak buntut. Tahu Sidin kada dikasih tahu, orang yang hatinya bersih itu kawa melihat nangke itu. Kenapa garang? Dasar memang tembus. Coba kita lihat. HP kalau harga 1 juta, Bapak Ibu sekalian, kita selfie bangun guring, wajah kita tuh kayak apalah pajilah, bercak-bercak pecah kar jelas nang kayak itu. Tapi coba mun HP-nya tuh iPhone nang 25 juta. Iyar tuh hak jadi anum pian. Tapi panglah inilah hatinya orang-orang yang hatinya bersih itu senantiasa melihat orang lain tuh bagus terus, nang kada bagus tuh kita. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ketika kita pelajari Bapak Ibu sekalian, menambah hati kita ini bersih, menambah kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada lagi sibuk melihati kekurangan orang, tapi nang dilihat adalah kekurangan kita seorang. Lalu karena kita banyak kekurangan, kita sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi salah satu ilmu yang bermanfaat tuh kayak itu. Makanya kalau kita duduk di majelis ilmu tuh nyamannya pertama satu, kada beristighfar kita, kada meminta ampun kepada Allah. Dosa kita itu Bapak Ibu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi 30 hari pian, Masya Allah. Hari pertama aja duduk di majelis ilmu habis dosa kita. Hari kedua kayak apa diampunilah lawan Allah, kan sudah habis dosanya, akan dicari kuitan pian
baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah berada di alam kubur, diampuni dosa-dosa orang tua kita. Dan luar biasanya, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam riwayat itu disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat, itu orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Di kitab Tanqihul Qaul itu disebutkan, sesaat kita menuntut ilmu agama agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama daripada kita sholat 100 rakaat, ada juga 1000 rakaat. Bayangkan uyuhnya pian. Kalau di Palangka ini ada orang-orang yang mencari masjid itu yang 11 rakaat. Ditakuni, ini masjid ini berapa? 23. Kada aku ujar. Ini 11. Ini 11. Ini berceramah kada? Berceramah. Di sana kada. Aku pilih sana aja. Nah, ini kita tuh ingin nang handap. Kalau kita duduk di majelis ilmu, cukup duduk aja dengar, amun guring dapat jawaban lah. Nah, ini sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sesaat kita duduk di majelis ilmu itu lebih utama daripada kita sholat 100 rakaat. Alasannya apa? Orang yang menuntut ilmu itu semakin dia menuntut ilmu, semakin paham nang inya gawi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beribadah, inya dapat nilai ibadah aja, tetapi mohon maaf belum mendapatkan ilmu agama. Makanya ulun pernah baca di kitab Irsyadul Ibad, ada orang yang ahli ibadah 24 jam itu diisi semua Bapak Ibu dengan ibadah. Ada ulama, ini sidin ibadahnya biasa aja, tapi mengajar agama luar biasa. Saat bersamaan sidin lewat di suatu jembatan yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Ujar ulama, Pak, yang ahli ibadah pian cepat masuk surga. Pian pang, ulun kaina dulu. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih dulu, ulama dengan ahli ibadah masuk surga, lebih dulu ahli ibadah. Alasannya apa? Ujar nang ulama tadi, aku masih banyak muridku, masih banyak jamaahku yang harus aku berikan syafaat. Jadi ulama itu kawa memberi syafaat. Nah, dah tuh kitabnya lah, namanya kitab Irsyadul Ibad. Sekarang yang diterjemahkan pun ada Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya kadang kalau kita ada tuan guru nang kayak misalnya guru sekumpul, mandang sidin aja tuh nah, ya Allah, ingat lawan Allah. Kita sholat belum tentu Bapak Ibu ingat Allah. Kadang-kadang maaf pun imamnya terlalu panjang ayatnya sampai melihat saldo masjid. Adalah Ustadz siapa? Ustadz Cai itu sidin berkisah. Jadi umpat terawih di salah satu masjid ya sidin. Nang dibaca ini ayat panjang bu. Maka orangnya udah tua yang makmumnya menggitir sidin. Kada lagi aku di masjid ini, kada lagi ulun ya. Pindah sidin masjid lain. Sekalinya imamnya inya juga. Imamnya panggilan beratan. Tapi maksud dari takmir masjid itu kan, kalau kita makan hari ini iwak bawal, esok rendang, esok iwak baji sini bajilah, iwak sapi lah, nyaman juga kalau bu. Sama juga imam tuh kayak itu bu ay. Jadi berganti-ganti tuh tahu benar takmir masjidnya. Sama juga nih. Kenapa berganti-ganti nang menyampaikan tausiah subuh tuh paham jalan sidin hendak campur sari gitu. Nah, seandainya pian makan tuh lah nasi aja kada nyaman, tapi coba mau dicampur di situ ada iwak pentet, sate kambing, sate ayam. Nah, jangan disebut-sebut lah ini bulan puasa. Oke, kita kembali ke jalan yang lurus lagi lah. Sampai mana tadi yuk lah? Mana Pak Ji? Sampai sate lah. Kita kembali ke kitab langsung lah. Nah, ujar
Imam Abdullah Al-Haddad Jasidin, kita hendaklah kalau kita ini kadakawa membaca kitabnya para ulama, kita cukup duduk bersama dengan alim ulama yang mengajarkan ilmu agama, sehingga semakin kita duduk bersama mereka, hati kita ini semakin sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin senang mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin senang langkah kita menuju ke masjid. Pian ini luar biasa, di masjid inilah sudah sampai hari kedua tiga, tapi jamaahnya Masya Allah luar biasa. Pian kalau membaca kitab Irsyadul Ibad, salah satu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisap itu adalah orang yang senantiasa 5 waktunya dia berjamaah di masjid. Nah pagarang amal nang lain itu jar Nabi kada dihitung. Kalau sholatnya sudah bagus, sudah berjamaah, sudah diterima semua. Tapi kalau ada masalah dengan sholatnya, ulun minta maaf, mohon maaf. Orang yang sholat sendirian itulah sudah kada khusyuk. Baru aja Allahu Akbar, baru kabira walhamdulillah. Kuncinya sekalinya di atas lemari. Padahal dari pagi mencari kada ketemu, begitu takbir ketemu bu. Tapi kalau kita umpat berjamaah, apalagi jadi makmum, paling nyaman jadi makmum. Kada memikir apa-apa. Nang uyuh ini nang jadi imam. Jangan dikira kada uyuh jadi imam tuh pianlah memikirkan ayat pianlah, belum lagi kena nih hati ini nah kayak apa nyambung kah lawan Allah. Ngaranya supir ya, kalau supir mau ngantuk kasihan berataan penumpangnya. Kayak Ustadz Madan luar biasa memimpin setiap hari. Luar biasa. Doakan Sidin mudahan kayak itu aja tenang. Doakan anak Pak Haji Tarmiji mudahan kau nambah ya. Kita ke kitab satunya. Ulun sengaja bawa 2 kitab karena subuh nih biasanya pian lah mbah makan tuh ngantuk pian. Tapi alhamdulillah pinanya ada jualan kuring lah Pak Ji lah. Sedikit aja lah. Ini jamnya sampai jam berapa ini? Isra lah. Sudah sampai kah belum? Oh belum lagi lah. Nah kemudian di kitab nang kedua, ujar Imam Abdullah Al-Haddad, al-kamalu arba'atu ajzain. Kesempurnaan seseorang dilihat misalnya dari imannya sempurna, kemudian takwanya sempurna, kesolehannya sempurna. Itu harus ada 4 hal yang ada pada diri seorang itu. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu yang dimaksud di sini, ini kan ada alif lamnya Bapak Ibu sekalian, ini khusus ilmunya. Yang pertama tentunya di situ adalah ilmu fikih. Untuk apa ilmu fikih? Ilmu fikih ini supaya kayak apa? Salat 5 waktu kita ini sama dengan yang digawi oleh Rasulullah. Ilmu fikih mengajarkan kayak apa wudhu kita, supaya wudhu kita ini seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat kita, sedekah kita sama dengan zakatnya Rasulullah, maka dibahas di kitab fikih. Yang kedua, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu nang kayak Pak, supaya kita kenal lawan awak kita ini nah. Siapa nang menjadikan aku ini dengan memejamkan mata, stuma aja embah hasar tuh nah. Biji mata duduk, jangan guring, tapi diingat, aku ini siapa? Oh, nah ketika sudah, oh aku ini ciptaan Allah. Ingat, aku ini hidup untuk apa di dunia? Oh, aku nih supaya kawa beribadah. Kemudian aku nih asalnya dari mana? Nih mata ini kawa melihat, telinga kawa mendengar, mulut kawa berpander. Padahal aku kada menyuruh, tapi kawa aja melihat siapa nang maulah ini semua. Oh, nah jawabannya cuman oh, tapi oh-nya itu adalah ke Allah Subhanahu wa taala.
nafas yang keluar masuk setiap hari, kada suah kita hitung Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masuk rumah sakit, itu sudah diberi oksigen, bayar Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah memberikan gratis. Tapi kada suah ingat kita, siapa yang memasukkan nafas ke dalam paru-paru kita, kemudian mengeluarkan lagi. Kemudian makanan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, itu keluarnya, masuknya macam-macam. Ada yang keras, ada yang lemah. Tapi begitu keluar, Masya Allah, mulus. Warnanya pun beda antara yang masuk dengan yang keluar. Nasi masuk warna putih nasi Ibu. Tapi begitu keluar warna apa? Paham pian. Siapa nang mau ulah jadi warna kuning? Jadi ujar Imam Ghazali itu, Bu, yang di dalam perut kita ini 24 jam bekerja, Bu. Wah, digilingnya terus. Uyuh sebenarnya, makanya kalau bulan puasa nang di dalam tubuh kita ini istirahat. Luar biasa sebenarnya. Alah. Begawi siang malam supaya apa? Kita ini sehat. Jantung kita setiap saat berdetak. Dup, dup, dup. Ini kalau jantung yang normal kayak itu, Bu. Dup, 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 dup. Itu jantung yang normal. Kalau orang-orang yang thariqah itu isinya Allah, 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 dup, dup. Nah, kalau yang bunyinya dup, tak, dup. Itu lain, Bu. Itu orang ditagih hutang kayak itu. Atau dikejar anjing tuh, dup, 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 dup. Itu lain lah. Nah, itu normal. Isinya adalah Allah. Makanya orang yang mempelajari ilmu tauhid itu melihat orang berjalan, kada orangnya nang lihat, Bu. Bujur panginya melihat orangnya, tapi inya melihat kekuasaan Allah. Ya Allah, ini orang bisa berjalan. Siapa yang menolong inya berjalan tuh? Allah juga sebenarnya. Melihat nang matahari jam 6 kuning, nanti jam 12 panas, jam sore kena kuning pulang. Esok ia pulang. Orang yang tauhidnya tinggi, yang akan dilihat adalah subhanallah. Selalu melihat apapun subhanallah. Melihat anak yang masih kecil. Kalau orang yang belum bertauhid, malah berapa kena habisnya mengongkosi anak ini. Dihitungnya, Bu. Tapi kalau orang yang tauhidnya tinggi, melihat anak kecil tuh, subhanallah. Masih kecil kayak ini, rezekinya sudah ditanggung oleh pian, ya Allah. Kada lagi orang itu sedih memikirkan rezeki ke esok kapan. Pak Haji Termeji ini mana memikirkan ada terus pajilah, luar biasa sih ini. Sampai mau urus masjid ini ya kalau lah. Pokoknya dunia dan akhirat dapat sih ini. Bola. Nah, yang terakhir. Yang terakhir, al-ilmu yang dimaksud adalah ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Untuk apa ilmu ini? Coba kita lihat ketika Nabi akan di-Isra dan Mi'rajkan, kata Nabi, fafaroja sadri, dibelah dadaku, kata Nabi. Diambil hatinya, kemudian dicuci dengan air terbaik di dunia, yakni air Zam-Zam. Kenapa? Airnya ini luar biasa karena sumbernya dari surga langsung. Kada mau habis, mau diminum berapa juta manusia kada mau habis karena sumbernya langsung dari surga. Dicuci hati Nabi. Kalau ada yang bertanya apakah hati Nabi ini kada bersih, banyak kotoran? Kada, hati Nabi bersih. Ini sebagai penjelasan, pelajaran buat kita seberataan supaya diperhatikan hati kita. Kenapa? Setiap saat yang dilihat kita ini, Bapak Ibu sekalian, bukan wajah kita oleh Allah, bukan tangan kita, bukan pakaian kita, hendak begamis kah, kada begamis kah, hendak bebaju kah, kada peduli. Nang dilihat cuman satu adalah hati kita ini kayak Pak Garang.
Makanya ada dalam ilmu tasawuf itu al-qalbu baitullah. Hati itu kalau kita artikan secara bahasa, hati itu rumahnya Allah. Bukan begitu. Hati itu tempat Allah memandang akan hambanya. Salat subuh. Allahu Akbar. Maka jadi imam kayak ulun tadi. Dilihat oleh Allah. Apa niatnya nih? Kalau ingin dinilai jamaah, kada bakalan dinilai. Bagusnya kayak apakah bacaan. Tapi kalau sudah belajar ilmu tasawuf, membaca Quran dengan baik, itu menikmati nikmat Allah sudah diberi suara. Kada lagi hendak dinilai manusia, kada ada lagi. Kenapa? Karena sudah belajar ilmu membersihkan hati. Hendak sedekah, kelihatan orang kah kada peduli. Kalau orang yang belum belajar tauhid itu, mohon maaf, hari Jumat itulah lewat celengan. Tumun memasukkan duit 2.000 kayak ini gue, ditutupnya tapi kalau 100.000. Lambat sih Din, supaya sebelah ini tahu gitu nah. Nah, ini kalau belum belajar tauhid dengan tasawuf bisa rusak nih. Tapi kalau orang yang sudah belajar tauhid dengan tasawuf kan apa-apa, biasa aja. Nah, masukkan. Karena niatnya sudah beda, Bu. Sudah beda. Aku memasukkan ini karena Allah. Kada peduli melihat manusia tuh, kada peduli lagi. Tapi beda. Nah, lain lagi kalau orang yang belum belajar masih belum belajar nang 3 ini kadang 2.000 Bu. Masukkan 2.000. Doanya ya Allah, mudahan ulun sugi, anak ulun pintar, bini ulun solihah, kemudian inilah itulah. 2.000 doanya sampai 10 malaikat tuh borongan lah aja. Nah itu videonya. Nah oleh karena itu bulan suci Ramadan ini kan nanti Idul Fitri ya kalau lah judul akhirnya Idul Fitri, dan akhir daripada puasa kita itu la'allakum tattaqun. Siapa garang orang nang takwa ini? Orang nang takwa ini Imam Al-Ghazali madahkan orang nang takut lawan Allah. Kalau kita takut lawan manusia, kada hendak kita bertemu lawan sidin. Tapi kalau kita takut lawan Allah, kita hendak mendekat terus. Kenapa garang takut lawan Allah? Karena kita pinanduk lawan Allah. Allah bersifat basir, maha melihat. 24 jam kita dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendak mengambil sendal orang. Orang kada ada, kita hendak mengambil nih. Kada ada yang tahu sudah, CCTV kada ada. Tapi di hati Allah melihat. Begawi di mana aja di kantor, orang kada ada duit di situ 10.000 hendak diambil, sudah ada mengambil, ingat Allah maha melihat. Amun maaf, pegawai kita apapun dia di mana aja bekerja, kalau dia takut lawan Allah, kada denang wani korupsi. Kenapa? Hanya dilihat. Tapi karena mohon maaf hatinya tadi belum dibimbing, guru kada berisi, duduk di majelis kada mau. Nah itu pangwani sampai triliunan. Nah ya Allah, ujar siapa semalam lah, Habib Rizik kalau ada salah. Jadi nang korupsi itu kalau dimakan sehari 1 miliar itu berapa? 400 tahun hanya habis yang korupsi. Berapa lah Pak Haji lah yang triliun tadi itu. Nah ini mohon maaf hanya contoh aja, inya belum takut lawan Allah. Kalau sudah takut lawan Allah, insya Allah jangankan nang sampai ratusan ribu, yang 1.000 aja kada wani. Kenapa? Karena inya takut lawan Allah. Nah tapi kita jangan sampailah kiranya jangan gitu. Ini pelajaran untuk kita. Allah ingin memperlihatkan pada kita, ini. Nah orang yang sudah belajar ilmu seperti itu, kita cuman satu, ya Allah doakan orang tersebut mudahan menjadi orang yang hatinya bersih. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sebenarnya ada 4 tapi baru 1 aja kita bahas. Nah yang terakhir, wal amalu bil ilmi. Terakhirlah bahwa kita beramal sandarannya adalah ilmu. Kita puasa sandarannya ilmu.
Kita sholat 5 waktu, sandarannya ilmu. Kita duduk di majelis taklim, ini dalam rangka kita ingin bersandar kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pulang dari sini kena mulai kita introspeksi diri, apakah hati kita ini sudah bagus atau belum. Belum contohkan HP tadi yang harga 1 juta, kalau kita memotret diri kita atau orang lain itu hasilnya kada baik. Tapi begitu sudah mahal harganya seperti yang iPhone tadi, memotret diri sendiri bagus, memotret orang lain juga bagus. Nah, ini orang yang sudah bagus. Kenapa? Karena dia melihat orang lain selalu baiknya, melihat orang lain dilihat sempurnanya. Ada 99 kesalahan orang itu, ada 1 yang baik yang dia lihat, yang 1 yang baik tadi. Nggak pernah dia, orang ini kayak ini, orang ini kayak ini, aku yang baik. Nah, kalau masih seperti ini bermasalah. Kalau pian nanti dilihat di video-video senantiasa menyalahkan orang ini, berarti hatinya masih bermasalah. Tetapi ketika dia melihat orang lain itu baik, yang dia masalahkan dirinya sendiri, ya Allah, aku ini belum baik, aku ini belum bagus, ampuni saya ya Allah. Ini sudah mulai baik. Tapi kalau sudah tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, ini orang yang sudah arif akan dirinya dan orang lain. Demikian yang ulun sampaikan, ulun tutup dengan pantun. Apa pantunnya lah. Makan durian bersama Elvi Sukaisih. Cukup sekian, terima kasih. Satu lagi lah. Burung cendrawasih, burung irian. Terima kasih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, demikianlah tadi kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Junaidi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan katsiran. Dan insyaallah yang akan menyampaikan kuliah subuh besok adalah yang terhormat Ustaz Ahmad Ulyani. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على 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 محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم sekolah